Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Asnawati Is, SP, MSI. Yang saya hormati Ibu Isyatur Riyadah, SP, MSc. Yang saya cintai dan saya sayangi teman-teman seperjuangan. Di sini kami mau memperkenalkan diri. Saya Siti Khalilullah bersama teman saya Muhammad Rifki Hanafi mau mempresentasikan hasil makalah praktek kerja lapangan dengan usaha kerupuk jari Ibu Juria yang akan disampaikan oleh teman saya Rifki Hanafi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah praktek kerja lapangan usaha kerupuk jari Ibu Juria. Dari penelitian kami mengambil historis sejarah bagaimana usaha produk ini bisa berkembang, yaitu perkataan beliau bahwa motivasi dasar beliau berawal dari ketidaksengajaan beliau yang mencoba membuat kerupuk. Biasanya segala proses itu tidak ada instan. Beberapa kali percobaan beliau yang akhirnya bisa membuat kerupuk tersebut. Memiliki bakat atau membuat kerupuk ini, kemudian mencoba berkeinginan menitipkan kerupuk ini di warung-warung terdekat. Dari modal beliau yang Rp200.000 dan membeli bahan-bahan pembuatan dan dengan cara menitipkannya di warung-warung tersebut. Bagaimana tidak terduga bahwa kerupuk ini laku dan terjual banyak. Hal tersebut rasa semangat mulai muncul dari jiwa Ibu Juria. Alasannya mengapa masih di sana mereka kebetulan hanya untuk membuat lahan seadanya yang masih bisa dibuat untuk tempat memproduksi. Beliau pun membuat di tempat lain dan di sisi lain hanya mengerjakan produk ini bersama suaminya dan sekerabat keluarganya, saudara terdekatnya. Beliau berkata bahwa memproduksi kerupuk ini hanya menghasilkan keuntungan yang memang dirasa belum cukup untuk bisa memperkerjakan karyawan. Bisa dilihat dari modal awalnya hanya berkisar sekitar kurang lebih Rp200.000 dan kemudian dalam pemasaran produk ini beliau menggunakan cara menitipkannya di warung-warung terdekat. Kemudian berkembanglah sampai di beberapa daerah yang jauh dari tempat tinggal beliau. Selagi pemasaran dengan cara tersebut, beliau juga menerima pesanan dengan cara langsung dating ke rumah beliau dan sekaligus jasa pengantar. Dengan penjualan perbungkus yaitu hanya Rp800, kemudian hanya dipasarkan di warung-warung yaitu dengan harga Rp1.000. Dengan kemajuan perkembangan usaha semakin maju, maka beliau mempunyai ide baru untuk membuat kemasan lebih besar dengan isi 24 pak dan dengan harga Rp9.000. Membahas keuntungan yang diperoleh oleh Ibu Juria dalam satu kemasan yang berisi 24 pak, tadi beliau hanya mendapatkan keuntungan Rp1.000 saja. Setelah mendapatkan modal balik
dari uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Usaha beliau masih kategori dalam usaha mikro atau kecil. Jadi keuntungan yang ia dapatkan belum sebanyak yang didapatkan oleh wirausaha yang melakukan usaha menengah maupun makro. Sebaliknya, dengan tidak adanya keluhan yang didapat dari masyarakat sekitar mengenai rasa kerupuk itu sendiri, beliau selama menjadi wirausaha merupakan wirausahawan kerupuk ini belum pernah mengalami kerugian sama sekali karena kualitas produknya yang memang bisa diacungi jempol oleh masyarakat sekitar. Namun, tidak bisa dihindari bahwa kenyataannya di tahun 2020 Indonesia mengalami musibah berupa datangnya pandemi COVID-19, di mana banyak masyarakat khususnya pelaku usaha ekonomi mikro maupun makro merasakan dampak yang sangat menyedihkan berupa kerugian karena produksi barang terpaksa harus berhenti dan sebagainya. Melihat bahwa selama pandemi ini belum berakhir, masyarakat pun dihimbau untuk tetap di rumah saja. Sementara tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali adanya urusan penting yang mengharuskan untuk keluar rumah. Namun, dalam kondisi yang masih seperti ini justru produksi beliau sama sekali tidak mendapatkan dampak maupun kendala apapun. Produksi ini masih berjalan dengan lancar seperti biasanya. Dalam pembuatan sendiri, beliau tidak setiap hari full memproduksi. Biasanya seminggu 2 kali. Dalam 1 minggu itu sudah termasuk dalam proses penjemuran kerupuk yang masih berupa adonan tepung. Kemudian proses pengirisan bentuk persegi panjang dan proses penggorengan juga. Mengapa kerupuk ini diberi julukan kerupuk jari? Karena bentuk pengirisannya yang berbentuk persegi panjang yang lebih mudah menyebutnya juga, maka masyarakat lebih memilih untuk mengucapkannya lebih mudah saja. Untuk proses pembuatan sendiri, kami akan menjelaskan tahap-tahap. 1. Membuat adonan yang terdiri dari bumbu-bumbu maupun bahan yang terdiri dari bawang putih, udang rebon, penyedap rasa, garam, ketumbar, obat gendar. Semua bahan tersebut dicampur menjadi satu dan kemudian dihaluskan menggunakan blender. 2. Setelah halus, kemudian bumbu tersebut dimasukkan ke dalam wadah pembuatan adonan dan ditambahkan air secukupnya. Setelah itu, kemudian menambahkan tepung terigu, tepung kanji, dan obat gendar. 3. Semua adonan yang sudah dimasukkan kemudian diaduk sampai semua bahan tercampur rata. 4. Kemudian setelah itu kita menyiapkan loyang untuk cetakan adonan. Sebelum dimasukkan ke dalam loyang tersebut diolesi minyak goreng supaya adonan tidak lengket. 5. Selanjutnya menyiapkan panci untuk mengukus adonan yang sudah dimasukkan ke dalam loyang. 6. Tahap selanjutnya yaitu mengukus adonan. Dalam mengukus ibu Juria masih menggunakan tungku dan kayu bakar seadanya untuk memasak. Dan selain itu, ada beberapa alat juga masih terbilang sederhana dan seadanya. 7. Setelah sekitar 10 atau 15 menit, kita angkat adonan yang sudah matang, kemudian langsung dijemur di terik matahari. Untuk proses penjemuran ini pun bisa mengandalkan sinar matahari. Apabila terjadi cuaca yang tidak mendukung maka adonan tidak akan dijemur. Alasannya yaitu jika memaksakan untuk menjemur maka hasil adonan kerupuk akan bau atau temi dan juga tidak bisa mengembang. Maka dari itu, untuk menjaga kualitas rasa maupun kepuasan,
konsumen Ibu Juriyah harus rela jika seandainya kerupuk yang dijemur ketika tidak ada panas matahari harus dibuangnya. Dengan ini maka tidak diragukan lagi bagaimana bagusnya kualitas produk beliau. 8. Setelah proses penjemuran, selama sehari kemudian diangkat dan melakukan proses pemotongan. Dalam proses ini hasil setengah jadi kerupuk dipotong dengan bentuk persegi panjang. 9. Kemudian setelah proses pemotongan dilanjutkan menjemur lagi supaya hasil yang sudah dipotong tersebut benar-benar kering dan bisa mengembang. 10. Proses selanjutnya yaitu penggorengan. 11. Dan yang terakhir yaitu proses pengemasan kerupuk jari yang sudah jadi. Itu adalah proses dalam pembuatan kerupuk jari dan kami turun langsung ikut andil dalam pembuatannya. Setelah melakukan proses tersebut, kemudian melakukan tahap penjualan. Dalam tahap ini, Ibu Juriyah memasarkan produk masih di warung-warung dan beliau berkeliling untuk mengantarkan produk menggunakan sepeda motor. Selain itu, beliau juga menerima jasa pemesanan atau catering. Kesimpulan, wirausaha merupakan suatu ilmu yang mengaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan sebuah hasil karya tersebut. Seorang wirausaha, mereka orang yang menghargai proses, yaitu cenderung memiliki kesabaran dan menjalani setiap proses menuju keberhasilan tersebut. Sehingga kata-kata bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan, maka kalimat inilah yang dijadikan pegangan teguh oleh para wirausahawan. Kesempurnaan sebuah produk pada saat produk ini diciptakan lebih baik dari produk sebelumnya. Kata ini menjadi kunci seorang wirausahawan. Apalagi untuk menjaga produk itu tetap berkembang, maka seorang wirausahawan harus berkualitas produk itu sendiri. Fungsi wirausaha itu sendiri dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan perencanaan atau planner. Manfaat dari wirausaha yaitu memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi yang unggul dan patut diteladani. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Ibu Juriyah adalah salah satu wirausahawan yang melakukan usaha mikro atau kecil. Beliau melakukan usaha berupa produk makanan ringan kerupuk jari yang bernama Kerupuk Kriuk. Dalam laporan, kami telah melakukan penelitian atau observasi langsung ke lapangan dan ikut serta dalam pembuatan produk tersebut. Lokasi pembuatan kerupuk ini berada di alamat Jalan Lawu Ujung, Unit 8, Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Dalam pembuatan produk ini beliau hanya melakukannya bersama suami dan sering dibantu oleh saudara-saudaranya. Dapat dikatakan bahwa produksi yang beliau lakukan termasuk ke dalam kategori berhasil karena produknya diterima dengan baik oleh masyarakat yang mengkonsumsinya. Bukan hanya keramahan beliau, namun produk kerupuk jari memang mempunyai kualitas bagus dan rasa yang enak. Bahkan di masa pandemi saat ini, beliau tidak mengalami kerugian sama sekali dalam wirausahanya.
Demikian hasil laporan makalah kuliah kerja lapangan dari kelompok kami tentang kewirausahaan dengan pembahasan wirausaha kerupuk jari Ibu Juria. Semoga hasil makalah ini memberi banyak pengetahuan kepada teman-teman maupun pembaca. Tidak lupa saran maupun kritik sangat bermanfaat bagi kami selalu pengemban tugas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Rifki Hanafi yang sudah menjelaskan. Sebelum kami tutup, jika kelompok kami banyak kekurangan, banyak salah kata maupun perilaku, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.